kita kalau bermain sebegini bertemu dengan pasukan yang lebih besar, mungkin kita akan agak susah. Dan kita dah bincang awal, sepatutnya kita lebih memberi tekanan kepada pasukan lawan daripada awal permainan. Kita tak boleh menunggu kita dah ketinggalan baru kita nak bermain sebegitu. Jadi bermain dengan Timor Leste, Kambodia, mungkin kita boleh mendapatkan gol penyamaan dan gol kemenangan, tetapi bertemu dengan pasukan besar seperti selepas ini mungkin Thailand, Singapura, mungkin agak. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, malam ini Indonesia akan menjamu Laos bermain di Stadium Menahan Solo. Oke, semalam Malaysia hanya mampu menang 3-2 ke atas Timor Leste. Itu pun rasanya tiada yang spesial dengan pemain-pemain naturalisasi Malaysia, karena banyak kesilapan, tidak mampu dari segi pada taktikal dan juga stamina pemain, sangat-sangat kekurangan kesemuanya. Saya mengulas Malaysia guys, rasanya sedih juga sebab saya punya negara sendiri. Tetapi itulah realitasnya apabila Malaysia hampir-hampir kalah kepada Timor Leste, yang mana Timor Leste ini dibelasah ataupun dibanjiri oleh Thailand 10-0. Tiba-tiba lawan Malaysia, Timor Leste mendapat 2 gol mendahului Malaysia 2-1 sebelum Malaysia bangkit dan akhirnya menang. Tetapi ramai yang malu dengan persembahan timnas Malaysia. Oke, apapun guys, malam ini pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat dan 21.00 waktu Malaysia, Indonesia akan melawan Laos, yang mana Laos sudah pun tiba di Indonesia, dan Stadium Menahan Solo menjadi sejarah pada malam ini untuk timnas Indonesia melakar kejayaan seterusnya selepas menang tipis 1-0 ke atas Myanmar ketika melawan Myanmar tempoh hari. Oke, apa prediksi kalian pada malam ini? Dan kita melihat bagaimana AFF ini membentuk bibit-bibit muda di semua negara, terutamanya daripada Indonesia, yang kebanyakannya average umur pemainnya adalah 20 tahun. Malaysia ada juga pemain muda, tetapi kebanyakannya pemain yang baru dipanggil, dan pemain naturalisasinya tidak berimpak ataupun tidak mempunyai dampak yang tinggi membantu Malaysia. Sekarang ini fokus kepada pemain muda Indonesia guys. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Wajah AFF sebenarnya, kiper Kamboja aneh, Malaysia ketakutan, Indonesia punya kejutan. Apa di sebalik video ini? Ayo kita semak sama-sama guys. Partai kedua ajang Piala AFF akhirnya kembali dimainkan. Dan malam tadi di grup A, pertandingan menarik tersaji di Malaysia dan juga Singapura. Singapura menang. Tampil di kandangnya masing-masing itu, Malaysia pun lawan-lawannya. Sedangkan menang, di grup B, tapi Indonesia yang akan bertanding menghadapi Laos sedih. baru akan bermain malam nanti. Oke, ini malam nanti. Pun di laga lainnya, di mana Filipina Filipina Myanmar laga nanti malam. Di sini ada cerita menarik teman-teman. Timnas Laos yang baru saja tiba di Menahan Solo dilaporkan tak menjalani latihan karena terlalu lelah. Hal yang kemudian memicu sorotan pada jadwal Piala AFF yang super gila. Lantas kenapa? Kita akan ulas hal tersebut satu persatu, termasuk komentar dari para pelatih di ajang AFF ini. Malaysia ketakutannya. Perdana, tim unggulan tak mengalami banyak kesulitan saat tim layaknya Indonesia, Vietnam, dan Thailand meraih kemenangan, kecuali Malaysia yang hanya bermain imbang 2-2 kontra Kamboja. Memasuki matchday kedua, Malaysia hampir saja dipermalukan di rumahnya sendiri saat menjamu Timor Leste yang di laga perdana dibantai Thailand di kandangnya sendiri dengan skor 10-0. Jadi, meski bermain di kandang, Malaysia ini sempat tertinggal 1-2 di babak pertama. Mereka dikejutkan oleh aksi brilian penyerang sayap Timor Leste, Joao Pedro, yang menginspirasi dua gol dari tim Timor Leste. Sayang, Timor Leste gagal menjaga keunggulan tersebut di babak kedua, saat Malaysia mampu membalikan kedudukan menjadi 3-2.
usai pemain naturalisasi mereka, Paulo Josue, mencetak brace atau 2 gol. Usai pertandingan sendiri, meski menang, penampilan Malaysia yang kesulitan saat menghadapi Timor Leste yang dibantai Thailand, membuat timnas Malaysia tetap dalam kritikan, tak terkecuali dari pengamat di Malaysia. Hal itu disampaikan oleh pengamat dari kanal Astro Arena yang Rasman menyatakan Roslan. bahwa jika Malaysia masih main seperti ini, mereka akan dihukum oleh tim besar di ASEAN. Betul. Nikis tanya tadi mengapa momentum itu bertukar di separuh masa kedua, bagi saya ialah kerana kita ketinggalan. Itu yang berlaku di Cambodia tempoh hari. Kita ketinggalan, baru kita bangkit dan mengubah corak permainan, lebih menekan, lebih pergi menyerang untuk mendapatkan jaringan. Dan saya nak syorkan sebenarnya benda ni sepatutnya tak berlaku kerana kita kalau bermain sebegini bertemu dengan pasukan yang lebih besar, mungkin kita akan agak susah. Dan kita dah bincang awal, sepatutnya kita lebih tekan, lebih memberi tekanan kepada pasukan lawan daripada awal permainan. Kita tak boleh menunggu kita dah ketinggalan baru kita nak bermain sebegitu. Jadi bermain dengan Timor Leste, Cambodia, mungkin kita boleh mendapatkan gol penyamaan dan gol kemenangan, tetapi bertemu dengan pasukan besar seperti selepas ini mungkin Thailand, Singapura, mungkin agak. Beralih dari pertandingan timnas Malaysia, apa yang dia katakan. ada Singapura yang juga memainkan laga perdananya malam tadi. Kali ini Singapura bermain sebagai tim tuan rumah menghadapi Kamboja yang sebelumnya bermain imbang kontra Malaysia 2-2. Nah, ada yang menarik nih. Di laga Singapura dan Kamboja, dalam laga yang pada akhirnya dimenangkan Singapura dengan skor 2-1 itu, sejatinya Kamboja lebih dominan atas Singapura, bahkan menciptakan lebih banyak peluang. Tapi semua jadi percuma saat 2 kali kiper Kamboja melakukan blunder fatal yang berujung 2 gol dari timnas Singapura. Mulai dari terpeleset saat ingin menyapu bola hingga melepaskan umpan yang terlalu pelan sehingga dapat dicuri pemain Singapura. Oh, kesilapan dia punya penjaga gawang. Aduh, kesilapan mudah rupanya. Aduh, kalau enggak Kamboja ini boleh menang nih. Dengan hasil 2 laga di grup A tersebut, saat ini timnas Malaysia sukses memuncaki klasmen dengan 4 poin. Namun perlu dicatat bahwa Thailand dan Singapura baru bermain 1 kali. Kami pikir petanya sudah jelas sih. 2 tiket semifinal di grup A akan diperebutkan oleh 3 tim. Mulai dari Thailand, Singapura, dan Malaysia. Mungkin Kuncinya Thailand, Singapura. Saat 3 tim tersebut nantinya saling berhadapan. Oke guys, saya punya mungkin lah, ini saya punya pandangan lah. Mungkin Thailand dan Singapura akan ke semifinal sebab Malaysia, kalau Malaysia tidak merubah dia punya taktikal permainannya, mungkin Malaysia akan ketinggalan selepas ini. Dan Singapura yang akan di posisi yang kedua ke semifinal. Nah, Thailand memang dia di posisi yang pertama. Thailand akan menang ke semua perlawanan nanti. Itu saya punya prediksi lah. Oke, kita lanjut guys. Thailand ada pemain naturalisasi juga. Grup A ke grup B. Ini di grup ini malam Indonesia akan bermain menghadapi Laos. Tim yang di laga perdana mengalami kekalahan telak atas Vietnam dengan skor 1-4. Menariknya, Laos ini memilih untuk tak menjalani latihan di Solo. Rabu malam, timnas Laos hanya berfoto-foto di Stadion Manahan tanpa melakukan sesi latihan, di mana diprediksi Laos menyimpan tenaga mengingat padatnya jadwal AFF kali ini. Jadi, kalau boleh jujur, jadwal AFF emang agak gila sih. Sebagai contoh, Indonesia yang baru saja main lawan Myanmar tanggal 9 Desember langsung terbang ke Solo dan sampai pada tanggal 10. Latihan di tanggal 11 dan tanggal 12 sudah bermain di laga menghadapi Laos. Setelah ini, Indonesia akan langsung terbang ke Vietnam, berlatih sehari dan langsung main di tanggal 15. Pertanyaannya, di mana waktu recovery para pemain? Turnamen ini jelas membuat pemain rentan cedera dan dalam bahaya yang sering kita pakai akhir-akhir ini. Turnamen ASEAN Football Championship atau AFF 2024 benar-benar tidak memanusiakan para pemain sepak bola dan seolah menganggap mereka sebagai robot. Tidak memanusiakan. Sudah diprotes coachin bahwa para pemain kelelahan. Ini adalah pertandingan kandang pertama kami di Piala AFF 2024. Kemarin di Myanmar kami menang 1-0. Pemain saat ini sangat kelelahan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin agar tim bermain lebih baik melawan Laos nanti. Walaupun kami hanya berlatih 1 hari, kami akan mencoba meraih hasil terbaik. Di pertandingan pertama, skuad kita rata-rata pemain yang umurnya tidak sampai 20 tahun.
ungkap Shin Tae-yong, sumber bola.net. Meskipun begitu, di laga nanti, Indonesia diprediksi bisa mengatasi perlawanan dari Laos. Menurut kami, secara kualitas pemain, meski Indonesia menggunakan para pemain under 22, Indonesia dinilai lebih unggul dari Laos. Ya, Kita punya Indonesia banyak pemain yang menang. bisa jadi pembeda, layaknya Lino hingga Rafael Strike. Apalagi, laga nanti akan dimainkan di Stadion Manahan Solo dengan dukungan penuh dari para penggemar skuad Garuda. 3 poin diprediksi bisa didapatkan timnas Indonesia, di mana jika hal itu bisa didapatkan, timnas Indonesia akan memuncaki klasmen di grup B dengan poin sempurna 6, yang membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal. Prediksinya Indonesia akan menang malam ini lawan Laos. Di pertandingan lainnya, timnas Filipina nantinya akan menunjukkan kekuatan mereka di laga ini. Tim ini dapat dikatakan sebagai underdog favoritnya grup B, yang bisa mengganggu posisi Vietnam dan Indonesia sebagai favorit utama untuk lolos ke babak semifinal. Tapi sebelum itu, mereka harus bisa mengalahkan Myanmar terlebih dahulu di partai perdana yang akan dimainkan di kandang Filipina malam nanti. Dengan skuad yang banyak diisi oleh para pemain yang bermain di liga-liga ASEAN hingga Amerika, dan terdiri dari pemain senior dan pemain muda. Pemain abroad adalah tim yang gak bisa diremehkan, dan kami pikir mereka bisa mengalahkan Myanmar di laga nanti. Banyak pemain abroad guys, Filipina nih. Oh, ini dia punya pelatih. Pelatihnya dari Eropa juga. Yap, jadi begitu teman-teman. Cerita di balik ajang AFF yang super padat banget jadwalnya. Sebuah turnamen yang benar-benar membuat para pemain kelelahan. Menurut kami, Coach Shin harus melakukan banyak rotasi untuk turnamen semacam ini. Memanfaatkan semua pemain yang dipanggil, nggak boleh misal hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain saja. Karena tentu saja, itu akan riskan kepada sang pemain dan berbahaya untuk karirnya ke depan. Nggak apa-apa nggak juara, kalau kata netizen, yang penting pemain tidak kenapa-napa dan bisa kembali berkompetisi di klubnya masing-masing. Nggak lucu kan, misal balik-balik Marcelino cedera dan nggak kepake di Oxford. Atau mungkin Rafael Strike yang sudah mulai mendapatkan tempat di Brisbane, lalu kehilangan tempat gara-gara AFF. Next, pesan kita sih, semoga panitia AFF sadar jadwal mereka nggak manusiawi untuk para pemain sepak bola. Hari ini terbang, besok latihan, besok main, dan terbang lagi lintas negara. Gila sih ya. Padat jadwalnya guys ya. Oke guys, memang jadwal untuk Piala AFF ini memang agak padat ya. Ini memenatkan pemain-pemain. Jadi betul lah apa yang Shin Tae-yong lakukan, menurunkan U22. Bayangkan kalau Indonesia ini menurunkan pemain timnas senior yang mana pemain-pemain abroad ataupun pemain-pemain keturunan semua bermain. Itu sangat melelahkan karena mereka sebelum ini bermain di kualifikasi Piala Dunia di round yang ketiga. Sekarang ini pula Piala AFF. Jadi yang sekarang ini pemain yang begitu penat, begitu lelah sekarang ini adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Rafael Strike, Arhan Pertama, dan juga Muhammad Ferrari. Karena mereka juga bermain di kualifikasi Piala Dunia di timnas senior. Jadi Shin Tae-yong perlu memaksimalkan pemain-pemain lain, pemain-pemain lokal lain yang U22 ini untuk mencukupkan atau memperbanyakkan lagi menit bermain mereka. Karena pemain-pemain seperti Asnawi, Marcelino ini diletakkan di bangku cadangan pun saya pikir tidak bermasalah karena bisa saja dimain di masa babak yang kedua. Utamakan pemain-pemain lokal yang mana yang perlu diperhatikan permainannya, yang punya talenta dan potensi yang baik. Jadi disinilah Shin Tae-yong akan membentuk pemain-pemain ini sebenarnya. Karena Piala AFF ini kita tidak ekspektasi terlalu tinggi dengan kejuaraan. Yang penting pemain-pemain dapat pengalaman, pemain-pemain muda ini dapat pengalaman dan juga menit bermain yang cukup. Dan talenta mereka gunakan sebaiknya apabila diberi peluang dan ruang oleh Shin Tae-yong. Jadi ajang di Piala AFF ini memang tidak masuk dalam agenda FIFA, tapi sekurang-kurangnya akan bermunculan pemain-pemain potensi, pemain-pemain bertalenta yang baru.
betul lah yang dilakukan oleh Sinteyong ini, sangat-sangat setuju dengan rencana kedepannya. Dia ingin melihat generasi muda sekarang ini akan menjadi pelapis di masa 5 ke 6 tahun seterusnya untuk timnas Indonesia. Karena ada beberapa pemain timnas Indonesia juga yang sudah mencapai umur 30 tahun, 29 tahun yang tinggal karirnya itu mencapai tahap yang maksimal. Jadi perlu ada pelapis yang baru. Jadi pemain-pemain muda inilah di ajang Piala AFF ini akan digilap setiap bakat yang ada itu. Oke, guys, itu saya punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan video ini tadi. Dan saya punya prediksi di grup E akan lolosnya Thailand dan Singapura, manakala di grup B akan lolos Indonesia dan juga Vietnam. Tapi Filipina jangan diambil rendah juga, jangan kita pandang rendah Filipina. Dia punya pemain-pemain abroad ya tadi, dari berbagai negara, punya pemain-pemain yang banyak bermain abroad, bermain di Eropa juga. Jadi mereka juga punya kekuatan yang kita tidak ketahui. Oke, malam ini kalau dia bisa mengalahkan Myanmar, Filipina juga punya peluang untuk lolos ke semifinal. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Selalu berkomentar secara positif dan memberikan info-info yang terkini. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.